ya. Tetapkan satu buah akun utama, nanti akun utama itu yang akan kita optimalkan gitu. 15 dikali berapa mahasiswa ini lumayan. Subscribe-nya udah banyak. Iya, Oke Pak, mulai paham. Maksudnya biar tahu yang utamanya yang mana gitu Pak. Iya, jadi yang utamanya itu kamu yang nentuin, bukan saya. Tadi kan waktu pengumpulan tugas tuh dari 15 itu saya suruh nentuin satu akun utamanya yang mana gitu. Udah di set belum satu akun utamanya? Udah, Pak. Udah ya. Nanti satu akun utama itu yang akan kita tembak. Nanti kita tembak bareng-bareng gitu ya. 2 kelas gitu. Kelas saya kelas web marketing saya kan ada 2 kelas gitu ya. Kelas Jumat dan kelas Sabtu. Nanti kita tembak bareng-bareng dengan 15 akun. Harapan saya di satu akun itu akan ya bisa sampai 1.000 follower lah ya. Nah, dengan 1.000 follower itu nanti kamu bisa macam-macam gitu ya. Nanti saya share deh untuk yang YouTube-nya ya. Berikut juga dengan Instagram. Jadi itu udah startnya udah lumayan. 1.000 itu nanti tinggal kamu olah kontennya gitu ya. Nah, itu udah jadi tuh. Tinggal kamu sabarin 3 bulan gitu, daftar AdSense. Ya udah ntar akun kamu bisa muncul iklan juga tuh. Gitu. Nanti kontennya gimana gitu ya. Saya ajarin nanti macam-macam. Berikut nanti mengoptimalkan bisnis dari satu tempat bisa bikin cabang banyak tempat. Kemarin saya udah tunjukin ya punya saya. Jadi orang bisa punya cabang di banyak kota gitu, tapi dia ngendalinnya dari satu lokasi. Seolah-olah cabangnya ada banyak gitu, padahal dia nggak punya cabang sama sekali. Gitu. Share screen. Ini udah saya record ya. Akun hoax. Akun hoax. Ya itu memang. Jadi bisa begitu ya permainan digital sih Pak ya. Betul. Jadi udah saya share screen ya. Jadi yang berkembang itu apa? Akun buzzer. Ya itu mainnya satu orang gitu ya. Apalagi nanti kamu bisa coding gitu. Nah, itu bisa diakalin juga tuh. Satu message bisa di-spread ke ribuan akun gitu. Ini saya bikin cabang. Ya, saya punya apa? Kemarin saya ngembangin payment PPOB gitu. Ini saya bikin cabang di banyak tempat. Wah, ini ada berita baru jadi ke ini. Nah, ini tulisan saya nih muncul di page pertama. Begitu buka keywordnya adalah Postwin gitu ya, Pos Financial Indonesia, areanya Kalimantan gitu. Tulisan saya muncul di page pertama nih. Kemarin kan kalian saya minta buka akun Medium kan. Nah, ini tulisan saya nih. Ini tulisan saya. Ini juga tulisan saya juga. Nah, namanya sama nih. Kode agennya sama PW6499, PW6499. Oke, ini page pertama dari artikel gitu ya. Kemudian dari video wah muncul nih kan ada kasus, jadi saya ketendang juga nih. Soalnya ada kasus baru korupsi 68 miliar ini. Kemarin saya ada di page pertama. Wah, muncul jauh banget. Kalimantan saya kalah nih berarti. Kalian udah lihat ya? Udah lihat screen-nya kan ya? Page 4 kalah. Kalau dari Kalimantan saya kalah berarti. Ke targeting lagi. Lebih ke area lagi. Kalah juga nih. Kacau. Tendang. Kalimantan Timur kalah juga. Berarti saya harus nge-boosting lagi nih. Ini dengan saya buat video gitu ya.
ya udah diem aja, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Nanti orang pada daftar sendiri. Apalagi nanti mitra kita gitu, dia punya iklan kuat gitu ya. Kita bikin yang gratisan aja kayak gini. Kalau Sumatera, saya kemarin nembak banyak kota. Nah, ini punya saya nih. Yang model-model kayak gini. Ini patch pertama nih. Jadi kalau Sumatera saya masih menang. Di patch pertama ada 2 video, tuh lihat. Kan mirip-mirip kan gambarnya. Kalau kalian buka gitu ya. Videonya cuma ini doang, slideshow doang. Oh, ini nomor teleponnya sama gitu ya. Nomor teleponnya sama, kemudian ini kodenya sama, PW6499. Ini spamming, tuh lihat. Di page 1 yang terakhir juga punya saya juga keluar Kalimantan, berarti saya harus boosting lagi. 23 masuk saya. Bayangannya kalau misalkan orang masuk ke keyword ini gitu ya, per hari 100 gitu. Masa dia nggak datang ke YouTube saya gitu ya? Nggak mungkin juga kan, walaupun cuma 1 orang yang berkunjung gitu. Karena mindsetnya kalau kita main yang gratisan gini, kemarin kan saya udah ngajarin yang organik dan non organik gitu ya. Ini kan organik gitu ya. Kalau organik itu ya udah, asumsinya satu video ini adalah 1 visitor gitu. Jadi kalau kita mau datengin 1000 traffic ke page kita gitu, entah itu ke kolom kita nanti, ke Telegram, ke WhatsApp dan segala macam gitu, ya berarti kita harus bikin 1000 juga. Gimana caranya ya? Ntar ada caranya. Saya bikin kemarin, ini 5 September saya buat. Saya bikin hampir 1000 video itu 2 hari doang sih. Dari slide-slide gini aja. Slide gini, terus saya kasih musik. Dan ini musiknya free. Jangan ambil musik yang berbayar. Kuncinya gitu kalau di YouTube. Kalau Anda ambil musik yang berbayar, begitu naik Anda langsung kena ban. Kena suspend. Nah, makanya ini kan baru 1 minggu akun Anda gitu ya. Nggak usah terlalu digas, nanti saya kasih tugasnya besok, tapi nanti saya nggak mau terlalu ngegas Anda terlalu banyak subscribe gitu, nanti dikiranya spam juga sama YouTube. Jadi kita pelan-pelan dikit. Idealnya sih memang 1 minggu itu masih perkenalan. Kalau Anda buat Instagram juga 1 minggu jangan diolah dulu, gitu ya. Didiemin aja dulu. Jadi Anda buat Instagram hari ini, kemudian diemin dulu aja 1 minggu. Nanti 1 minggu Anda baru posting 1, 2, 3 gitu ya. Nanti postingnya saya ajarin posting-posting yang kira-kira bisa jadi viral gitu ya. Nanti ditambah lagi saling kita memfollow gitu ya. 1 orang ada 15, di kelas ini ada 60-an, di kelas Sabtu ada 30-an, ada 90 gitu. 90 kali 15 sudah 1000. Nah, dengan 1000 itu dengan 1000 follower di Instagram, 1000 subscriber di YouTube gitu. Konten yang kita posting akan lebih punya suara ketimbang Anda start-nya dari 0 gitu. Jadi bisa aja. Saya ngebangun akun Instagram dari 0. Ini akun Instagram saya. Payet. Ini. Ya. Ini akun Instagram saya semua nih. Banyak yang expired. Ini yang masih blank-blank ini belum saya garap. Login.
Oke. Ini saya pakai tools namanya Viral. Terus ini berbayar gitu. Cuma kalau Anda mau nggak berbayar bisa juga. Ini 8.000 followernya. Dan per hari itu udah 30. Hari ini saya nggak submit konten, tapi follower masuk terus 30. Nanti udah 1.000 follower gitu biasanya dia naiknya lebih gampang lagi. Nanti nyari duitnya dari mana? Dari promote paid sama dari endorse gitu. Lumayan gitu, sekali naik gocap gitu, 50.000 dan itu paling 2-3 hari kita turunin lagi. Ini nyari konten-konten viral. Dan ini bukan saya yang buat kontennya, ini semuanya repost. Gimana caranya bisa dapat 69.000 orang yang lihat gitu ya. Ntar kita analisis. Oh, bisa ya. Ya gini, ini saya bangun akun dari nol. Dari nol itu isinya adalah repost semuanya. Saya nggak pernah bikin konten. Nanti nggak tahu kalau udah 1.000 follower saya mau bikin konten, saya nggak tahu juga. Ini salah satu akun saya hampir 1.000 follower. Per harinya udah konstan lah, sekitar 30 sampai 50 follower baru. Dan ini memang follower organik ya, saya nggak main iklan. Gitu. Nanti saya akan ajarin gimana caranya nyari konten-konten yang bisa viral gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Pak, itu Satu-satu. Pak, kalau contohnya kita bikin akunnya itu pakai 2 akun tapi 1 nomor gitu bisa nggak sih Pak? Dan ada ngaruhnya nggak sih Pak? Bisa. Cuma nanti ngaruhnya kayak tadi saya ada 1 nomor di 2 akun gitu ya. Ngaruhnya nanti kalau kamu mau jual akunnya gitu ya, itu per 1 followernya sekitar tergantung interaksinya ya. Paling murah itu per 1 follower Rp10 gitu ya. Nanti dikalikan 1.000 berarti ada 10.000 harganya segitu. Tapi kalau nanti akun Anda udah berapa? Udah 100.000 gitu ya. Itu harganya bisa sampai 10 jutaan. Nah, itu dijualnya 1 paket gitu ya. Email plus nomor telepon. Itu lebih mahal nanti. Ngaruhnya gitu. Tapi kalau untuk di tugas ini nggak ada pengaruh juga nggak Pak? Nggak pengaruh sih sebenarnya. Cuma saya meminta Anda buat 1 akun 1 nomor. Biar apa? Biar nanti Anda develop mau ke depannya mau seperti apa ya jadi lebih bebas gitu. Jadi udah starting di awalnya udah enak. Tapi nggak nutup kemungkinan nomornya mati gitu ya, nggak dilanjutin gitu, nggak ada masalah juga. Cuma nanti dari faktor keamanannya aja gitu. Karena Instagram itu memang kalau kita followernya udah mulai rame itu kayak punya saya tadi, itu rada rese juga gitu ya. Setiap 2 hari sekali saya harus login ulang gitu. Atau enggak saya harus reset password. Nah itu reset password-nya itu butuh 2 autentifikasi gitu ya, butuh email sama nomor telepon. Atau email aja juga bisa, nomor teleponnya juga bisa. Tapi kalau kita punya dua-duanya, status kepemilikan akun kita lebih kuat. Jadi dia nggak sembarangan suspend. Kalau misalkan kita nggak berhasil mengautentifikasi, ya udah akun kita hilang gitu aja gitu. Sayang, udah 1.000 follower atau 10.000 follower, tiba-tiba hilang gitu aja. Sayang banget. Karena ngebesarin akun 10.000 itu, yang tadi 8.000 itu butuh waktu 4 bulanan lah, 4 bulan lebih. Itu. Kalau cara gampangnya gampang, beli follower atau enggak beli akun yang memang udah followernya banyak. Cuma resikonya gitu. Kalau kita beli akun yang followernya udah banyak, begitu kita beli, kita pakai 1 bulan pertama itu pasti turun. Karena boleh jadi segmennya nggak sesuai dengan yang akan kita garap. Tapi kalau segmennya sesuai, konsisten dari awal tadi akun masakan atau akun makanan gitu ya. Dari awal konsisten sampai
sampai sekarang gitu ya, ya itu followernya akan nambah terus, nggak akan turun. Tapi kalau Anda mau jualan atau mau waktunya singkat, short gitu ya, ya udah langsung aja beli akun aja yang 10.000 gitu ya. 10.000 itu kali 10 berarti 100.000, cuma 100.000 doang. Paling murah 100.000. Ada juga 100.000 tapi engagement-nya dia besar gitu ya, 10.000 follower, engagement-nya besar, juga harga 1 juta atau 5 juta. Jadi nggak melulu 100.000 atau 1 jutaan gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Yuk, silakan. Kalau ini Pak, kita yang terhubung apa? Bersalah nggak Pak buat tugas ini Pak? Suaranya putus-putus. Hasbi, apa tadi suara tanyanya? Iya Pak, bentar Pak. Pak, buat tugas ini ada akun yang beberapa akun yang istilahnya nggak saling terhubung loh Pak. Nggak saling terhubung. Maksudnya gimana nggak saling terhubung? Paham tuh Pak? Jadi iya kayak Instagram ke Facebook gitu loh Pak. Oh, Nggak terhubung gitu loh Pak. Cuman berhubungan dengan nomor aja gitu loh Pak. Bermasalah nggak Pak buat tugas Bapak ini? nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada Pak ya? Cuma kalau Oke, nanti siap. kalau kita mau ngembangin jalannya paralel, enakan gitu. Jadi antara Instagram dan Facebook terhubung gitu. Jadi kita posting cukup sekali di Instagram, nanti di fanpage-nya itu dia akan naik juga gitu. Sekali posting gitu. Karena apa? Karena connect gitu. Jadi kita nggak kerja 2 kali. Karena nyari traffic dari YouTube ya dari Facebook itu juga lumayan gitu. Facebook itu kan seperti gambar saya yang kemarin tuh penggunanya terbesar juga. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita masuk ke materi. Wah, cuma jam 9. Itu Pak, tadi yang Instagramnya itu berarti bukan Bapak yang ngepost ya? Saya ngepost lah. Saya ngepost. Oh, Bapak yang ngepost. Iya. Saya ngepost. Tools tadi hanya berguna untuk nyari konten yang bagus dan lebih gampang repost-nya gitu ya. Saya cuma tinggal sekali klik langsung repost, sekali klik repost. Tinggal saya edit caption-nya dan segala macam. Gitu. Oke Pak. Tapi kalau mau tanpa tools juga bisa juga. Gitu. Cuma ada sedikit ada effort-nya aja. Kalau Anda manage puluhan atau ratusan akun, nggak cukup waktunya. Gitu. Ada orang yang hidupnya cuma dari jual beli akun itu juga, ada juga gitu. Jadi udah bisa hidup. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, mau tanya Pak, berarti nanti ntar kalau misalnya untuk Instagramnya, akun inanya terserah kita ya mau milih kemana juga ya, misalnya akun buat fotografer atau tempat buat makan-makan kayak Bapak begitu, terserah dari kitanya ya Pak ya? Bebas. Subjeknya bebas, saya nggak nentuin subjeknya. Subjek kontennya nanti terserah Anda gitu ya. Saya hanya mengarahkan nanti begitu Anda buat itu kita sama-sama saling follow. Nanti saya di tugasnya akan saya jabarin akun mana aja yang harus follow di minggu ini gitu ya. Kemudian nanti Anda follow aja di situ, subscribe, follow. Nanti kontennya terserah Anda. Kontennya terserah Anda, bebas. Anda mau isi apa terserah Anda. Asal jangan isi porno-porno ya. Nanti Anda kena tangkap kena undang-undang ITE. Ya. Pokoknya bebas, kontennya subjeknya apa aja bebas, terserah Anda, sesuai passion Anda aja. Anda mau bikin konten horor gitu bisa juga. Dia mau bikin prank Pak katanya. Prank. Ya makanya Anda udah nanti bikin konten gitu dengan base follower yang 1.000, nah itu lebih enak ngebesarinnya ketimbang Anda ngebesarin dari 0 gitu. Karena di Instagram sendiri ada beberapa tools yang baru muncul kalau misalkan dia followernya udah 100 gitu. Kalau Anda belum 100 kayak tadi saya gitu, Anda nggak bisa ngelihat gitu. Demografinya, kemudian followernya dari mana aja, kemudian per harinya ada dikunjungin berapa orang, itu nggak bisa kelihatan gitu. Minimal 100 follower di awal. Nah, untuk dapat 100 follower di awal lumayan berat juga gitu ya. Mulai dari nge-follow orang, terus udah kita nge-follow tiap hari gitu ya, udah 100 kita unfollow lagi gitu. Ini kan akun saya tadi follow
follow-nya cuma sedikit ya. Kalau Anda lihat tadi. Nah, ini. Nah, ini kan cuma 8 follow-nya. Awalnya nggak 8, ini bisa ratusan gitu ya. Dan yang saya follow juga akun-akun saya juga gitu ya. Kenapa kita masukin di sini ya, nanti berharap orang yang follow kita begitu ngeliat ini, dia nge-follow juga. Dari sini ada traffic juga kemari gitu. Jadi saling ngasih traffic. Nah, ini ada biografinya, macam-macam. Ini promonya kita di sini, ini kolamnya lah. Nanti saya ajarin. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Ntar kita nggak mulai-mulai nih. Udah 8:30. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita masuk kita masuk ke pertemuan kedua hari ini. Minggu kemarin kita nggak ada pertemuan karena ada hari Paskah gitu ya. Dan kebetulan juga saya ada keperluan mendesak, jadi nggak bisa isi. Nanti kita ganti di lain waktu. Kita malam ini bahas customer behavior. Sebelum masuk ke customer behavior, saya ada utang menjelaskan bisnis model Canvas. Idealnya bisnis model Canvas ini dipakai, gitu ya, dipakai sama startup. Kebanyakan sih orang-orang startup pakai ini, gitu ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan lingkup bisnisnya dia. Jadi kalau orang startup, orang-orang yang bikin aplikasi, kemudian dia lagi nyari funding gitu ya, nyari orang yang mau donasi, mau ngasih duitnya, bukan donasi sih, mau nitipin uangnya gitu ya, sebagai tambahan modal, biasanya dia menyajikan bisnis model Canvas ini. Bisnis model Canvas ini ruang lingkup bisnis yang akan kita jalanin gitu ya, tapi digambarin di satu gambar ini. Gambar ini ada 9 kotak ya. 9 kotak ini menggambarkan kira-kira bisnis yang akan kita jalani ke depannya itu. 9 kotaknya apa aja? Ada partner, ada value configuration, ada core kompetensi, ada value proposition, relationship, distribution channel, target customer, revenue model, cost structure juga ada. Dan bukan cuma startup aja yang pakai ini, dan perusahaan-perusahaan yang udah besar juga masih menggunakan ini, walaupun memang didominasi sama startup. Kemudian beberapa atau mungkin ada lumayan banyak juga ya digital marketer nih pakai ini juga. Untuk apa? Untuk memetakan bisnisnya dia. Untuk memetakan dia harus tahu value-nya apa, kemudian partnernya siapa, customer-nya siapa aja gitu ya. Nah, ini dia menggunakan ini. Biar apa? Biar nanti saat dia develop bisnisnya itu lebih terukur gitu ya, lebih terarah. Ya, record belum sih saya. Oke. Lebih terukur dan lebih terarah. Jadi value proposition apa? Value proposition yang kemarin kita bahas ya, value yang dimiliki sama perusahaan. Value ini dimiliki sama perusahaan dan nggak dimiliki sama kompetitornya. Ini yang akan kita jual ke customer. Value-nya inilah value-nya, value proposition ini. Kemudian saat kita ngisi awal, kita isi dulu nih value-nya apa. Value-nya apa, kemudian udah kita isi value-nya, baru kita tetapin targetnya. Target customer-nya siapa nih? Dengan value yang ditawarkan, dengan nilai ini, dengan keistimewaan ini gitu ya, di value-nya itu, kemudian kira-kira customer-nya siapa? Mahasiswa kah gitu ya? Usia berapa gitu ya? Gendernya apa gitu ya? Kemudian wilayahnya di mana aja, gitu, target customer.
Kemudian udah kita isi target customer-nya, baru relationship-nya nih. Cara kita berbicara dengan si customer-nya itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan value yang kita tawarkan nanti. Gitu. Gimana cara kita berbicara? Explain the relationship links. Kemudian udah kita tentuin relationship-nya kayak gimana, baru kita tentuin channel-nya. Gimana caranya si customer kita ini bisa mendapatkan produk yang kita tawarkan, mendapatkan value yang kita tawarkan. Dia harus ngakses kemana? Nah ini, di distribution channel. Oke, udah dapet ini, baru kita tentuin partnernya siapa aja, mitra kita siapa aja. Untuk menawarkan value yang kita jual, gitu ya, mitra kita siapa aja, partnernya siapa aja. Apakah itu ISPK, apakah itu distributor, gitu, agen atau apa gitu ya, partnernya dikeluarin semuanya. Kemudian udah dapat partnernya, baru diisi value configuration. Value configuration itu apa sih? Value configuration itu adalah aktivitas yang harus kita lakukan agar apa? Agar value proposition-nya ini bisa didapat. Gitu ya. Agar value proposition ini bisa terlaksana. Ini value configuration. Kemudian baru core kompetensi. Core kompetensi ini adalah hal yang harus kita miliki, entah itu tools gitu ya, entah itu berupa apa, bangunan dan segala macam gitu ya, yang harus kita miliki supaya apa? Supaya dalam menjalankan activity ini kita bisa terbantu. Jadi ini core kompetensi. Apakah itu berupa aplikasi, apakah itu berupa manpower dan segala macam. Kemudian baru kita petahin ini. Dari semua activity ini, cost-nya apa aja sih? Cost yang harus dikeluarin. Misalkan cost bagi revenue ke partner. Sharing revenue 5%. Misalkan. Core kompetensinya apa? Dia harus invest platform misalkan berapa persen gitu ya. Terus apalagi nih cost structure-nya apa dipetain. Udah ketemu cost structure-nya, baru kita tentuin revenue modelnya. Gimana cara kita dapetin uang dari si customer gitu ya. Dapetin apa aja tuh? Potensial revenue-nya apakah dari selisih margin harga jual gitu ya yang kita jual ke customer atau apa gitu ya. Atau nanti kalau Anda seorang blogger atau Anda seorang YouTuber gitu ya, revenue modelnya dari mana? Revenue modelnya dari orang yang endorse iklan gitu ya. Revenue modelnya dari Google Ads gitu ya. Revenue modelnya dari mana? Cara kita dapetin uangnya dari mana? Ini buat BMC, Business Model Canvas. Contohnya seperti apa? Contohnya ini nih. Si Kelly jualan lemonade gitu ya. Air lemon gitu ya. Value-nya apa? Cold, tasty, natural gitu ya. Jadi dingin, natural apa? Rasa lemonade-nya berasa gitu ya. Kemudian customer-nya siapa? Orang yang mengunjungin taman. Jadi kebetulan si Kelly Lemonade ini dia buka gerobakan di sekitar taman. Dia jual lemonade, customer-nya adalah park visitors. Gimana cara dia berkomunikasi dengan customer-nya secara personal? Gimana caranya si customer itu mengakses atau membeli dagangannya dia? Dia ada booth di sana, ada gerobaknya, ada booth sales. Bisa juga orang pesan lewat websitenya dia nih di www.kellyslemonade.com. Nah ini channelnya dia. Kemudian partnernya siapa? Partnernya macam-macam ya. Entah itu apa supplier jeruknya itu, supplier lemonnya, supplier es dan segala macam ya. Kemudian activity-nya dia apa aja? Aktivitas apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa ngasilin nih cold, tasty, natural itu. Gimana caranya nih? Aktivitasnya dia buat lemonade, kemudian dia marketingin, kemudian dia selling. Aktivitasnya itu. Kemudian apa yang harus dia punya nih supaya activities-nya ini bisa terlaksana? Ya ini harus ada ingredient-nya, ada sales-nya, ada booth-nya, ada equipment-nya, segala macam. Kemudian cost structure-nya gimana? Cost structure-nya nih ada ingredients, kemudian ada equipment, dia beli equipment ya, peralatan buat meres dan segala macam. Kemudian dia bayar gaji karyawan gitu ya, atau dia ngasih komisi karyawannya. Kemudian dia nyebarin flyer gitu ya. Kalau Anda di digital cost-nya tadi beli nomor
beli nomor baru buat bikin akun gitu kan, cost juga itu ya. Kemudian revenue-nya dari mana? Dari penjualan lemonade. Dan yang kedua dari tips pelanggan. Jadi misalkan lemonade-nya dijual 13.000 gitu ya, orangnya bayar 15.000, berarti 2.000-nya tips. Tipsnya itu adalah revenue-nya dia. Nah, ini contoh simpelnya gitu ya. Dan ini bisa dipetakan kemana aja gitu ya. Anda bikin bisnis apa, Anda petain aja nih. Petain berdasarkan bisnisnya gitu ya. Nanti kalau udah ada gambaran kayak gini, Anda bisa tahu nih, wah ini customer segmennya kemana nih. Anda bisa paham kalau misalkan udah ada customer segmennya seperti ini, kemudian cara kita berkomunikasinya gimana. Kemudian cara si pelanggan itu datang ke kita untuk membeli dagangan kita gimana caranya gitu ya. Kemudian cost structure-nya gimana. Dengan cost structure ini Anda udah bisa memperkirakan kalau Anda jual produk ini, Anda jual tulisan Anda gitu ya, maka cost yang dibutuhkan berapa besar. Kemudian revenue berapa besar. Nah, ini memang banyak dipakai di startup. Jadi orang yang founders-nya itu orang yang mau donasi, mau nyumbangin uangnya itu, mau nanam investasi, dia tahu gitu ya, kira-kira bisnisnya reasonable atau enggak, make sense atau enggak gitu ya. Kalau dilihat, wah ini bisnisnya nggak mature nih ya, bisnisnya udah ini nih, udah nggak grow lagi, bisa aja dia tolak dengan ada gambaran bisnis model canvassing ini. Nah, ini juga sama nih McD gitu ya, value proposition-nya ini makanannya, kemudian customer segment-nya macam-macam, keluarga, family, orang mau liburan, kemudian relationship-nya kayak gimana, kemudian distribution channel-nya, dia punya cabang di mana-mana gitu. Kemudian partnernya siapa aja? Oh, partnernya dia punya franchise. Jadi setiap cabangnya itu adalah franchise. Distribution channel-nya itu adalah franchise-nya dia. Ya udah dibikin franchise sebagai partnernya dia. Activities-nya apa aja? Nah, ini bisa bikin ramuan gitu ya. Ramuan, menu dan segala macam. Key resource-nya apa aja? Apa yang dia harus punya nih? Supaya apa? Supaya bisa bikin ramuan, menu yang enak gitu ya. Update gitu. Menunya nggak ngebosenin gitu. Kemudian cost-nya apa aja yang harus keluar nih? Cost-nya bisa berupa cabang, terus cost kok nih sapi. Oh ya, daging buat burger sapi gitu. Kemudian revenue-nya dari mana? Dari dia bikin waralabanya nih, revenue-nya waralaba. Kemudian dari penjualan penjualan ayam, penjualan burger, segala macam, penjualan minuman. Ini bisnis model canvas. Bisnis model canvas ada pertanyaan teman-teman? Ada? Nggak ada. Oke. Ini pestal analysis. Kalau pestal analysis kelasnya lebih high lagi gitu ya. Kalau Anda punya bisnis yang lumayan besar, oke, pestal analysis. Biasanya ini untuk external analysis ya. P-nya apa? Politik, kemudian E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, ini environment, yang L-nya adalah legal. Jadi teknologinya dari sisi politiknya, dari sisi nasionalnya kayak gimana gitu. Di Indonesia kalau Anda mau buka bisnis ini dari sisi politik gimana nih gitu kan. Anda mau bikin industri pornografi misalkan, dari sisi politik gimana? Memungkinkan nggak? Dari sisi legal gimana? Memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan ya jangan dibuat gitu ya. Jangan sampai bisnis Anda menyusahkan Anda gitu. Jangan sampai gitu. Karena harusnya Anda bisa happy dengan bisnis Anda. Kemudian ekonominya gimana nih? Kayak sekarang misalkan ekonominya kayak kemarin ya, pandemi ya, ekonominya lagi turun nih. Wah, jelek-jelek banget ya. Anda mau buka usaha makanan, ekonomi lagi lesu gitu. Banyak toko makanan yang tutup gitu. Ya udah jangan dipaksain Anda buka juga gitu. Apalagi Anda baru mau mulai. Nah, itu lebih berat lagi ya. Orang yang udah existing aja berat, apalagi Anda yang baru mau mulai. Ya udah, waiting aja dulu. Tunggu dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya lihat ekonominya naik lagi baru Anda mulai invest. Nah, sekarang udah mulai grow walaupun nggak besar. Nah, ini bisa jadi starting juga ya, dari sisi ekonomi.
Dari sisi sosial gimana nih? Sosial masyarakatnya gimana? Ada resisten atau enggak? Ada masalah atau enggak? Kemudian dari sisi teknologinya gimana? Perkembangan teknologinya saat ini seperti apa gitu ya? Anda yang bisnis yang Anda mau jalanin itu sudah sesuai teknologi atau enggak? Ya, sekarang misalkan Anda mau usaha ini aja lah, saya mau jadi tukang ojek gitu ya. Dari sisi teknologi udah ada ya, aplikasi ojek online, tapi Anda kekeh gitu, saya mau jadi ojek pangkalan aja. Anda mangkal 1 hari, belum tentu ada 1 penumpang gitu ya. Jadi harus dilihat si teknologinya, harus make sense juga. Kalau kita bisnis, kita mau usaha, kita harus make sense juga dengan keadaan. Nggak usah terlalu idealis gitu. Kalau memang udah nggak make sense, udah nggak masuk dari skala kita gitu ya, dari persepsi kita, ya udah, jangan dipaksain, cari kemungkinan yang lain. Kemudian dari environment-nya gimana, kondisi lingkungan, kira-kira bisnis kita menyebabkan kerusakan lingkungan atau enggak gitu ya. Kalau ada kerusakan lingkungan berarti ada faktor juga nih buat bisnis kita. Kemudian dari sisi legal gimana? Tadi saya bilang, Anda mau buka bisnis pornografi gitu ya, jangan ya. Karena di Indonesia nggak bisa. Ya. Anda buka bisnis itu, hari itu Anda buka, hari itu Anda ditangkap. Gitu. Atau mungkin nggak hari itu, besoknya bisa jadi Anda ditangkap. Jadi jangan bisnis dengan menyusahkan diri Anda sendiri. Ini pestel analisis. Biasanya untuk external business analisis. Oke, sekarang kita bicara understanding customer behavior. Kita harus paham behavior dari customer kita. Behavior dari target market kita. Ini tadi kita udah bahas target market. Nih, customer segment. Behavior dari customer segment kita. Customer segment itu kita itu seperti apa sih? Gimana caranya kita menarik aware-nya dia gitu ya, awareness-nya dia. Kemudian gimana kita meng-attract dia supaya ngelihat iklan kita gitu ya. Gimana caranya? Customer behavior, jadi yang ngebahas customer behavior ini udah multidisiplin ilmu ya. Yang pasti udah dari sisi psikologi ya, psikologi orang gitu. Dari ilmu psikologi ada juga di ekonomi juga bicara tentang ini juga gitu. Sosiologi, marketing segala macam. Kemudian gimana caranya kita meng-attract customer kita? Apakah dari produk atau dari service attributes atau dari pricing gitu ya, pilihan harga atau dari pilihan pembayaran. Produknya seperti apa gitu ya, harganya mau seperti apa gitu ya, payment choice-nya mau kayak gimana, nah itu kita harus pikirin. Jadi kan pemikirannya kan seperti ini ya. Kalau kita mau understanding behavior dari customer kita, tujuannya adalah sales nih. Kalau kita pikirnya mundur gitu ya, dari tujuan ke belakang gitu ya. Jadi mulai dari sales, ada penjualan itu dari mana? Dari customer. Customer itu gimana cara kita attract customer? Kita harus paham behavior-nya dia. Memang sulit mengetahui detail setiap pelanggan yang berinteraksi dengan produk atau jasa yang kita tawarin. Sulit sekali gitu kita identifikasi satu persatu gitu ya. Kita kelompokin. Misalkan kita lihat nih si A tipikalnya begini, si B tipikalnya begini. Rada sulit gitu ya. Itu walaupun itu sudah dilakukan juga sama business intelligence, data mining dan segala macam, sudah ke arah personal. Tapi itu juga sudah dikelompokin lagi ya, jadi buyer persona. Jadi deskripsi kelompok pengguna khusus merek yang menunjukkan pola dan perilaku serupa. Jadi di digital juga sama gitu ya. Di digital dia tipikal orang itu dikelompokin, di grouping gitu. Kayak Anda di Facebook ada kelompok orang yang suka ngebaca bola gitu. Minatnya, hobinya adalah bola gitu. Kemudian ada juga orang yang hobinya masak, ada orang yang hobinya makan gitu ya. Ada orang hobinya politik, gitu. Ada orang yang hobinya agama gitu. Nah, itu di grouping sama si
Facebook, di grouping sama si Google itu, orang seperti itu di grouping. Nanti dari grouping itu baru disesuaikan dengan potensi-potensi marketnya kita. Jadi misalkan kita jualan baju bola gitu ya, masuk ke Facebook, kita mau ngiklan, maka yang kita pilih adalah orang yang suka bola gitu ya. Nah, situ udah ada optionnya. Jadi kelompok ini, grup ini adalah suka main bola, gitu. Suka dengan bola, suka dengan baju bola dan segala macam gitu. Kita tinggal nargetin iklan di situ aja. Cuma masalahnya nanti barang yang kita jual sesuai nggak dengan orang yang akan ngelihat iklan kita. Karena belum tentu ya, misalkan orang suka bola gitu, tapi dia suka di klub yang sama gitu. Karena klub bola macam-macam nih ya. Negara-negara yang jago main bola juga macam-macam. Ada orang yang suka sama Brazil, ada orang yang suka sama Prancis gitu. Ada yang suka sama Argentina, macam-macam. Begitu Anda jual baju bolanya jersey-nya si Argentina gitu. Kalau muncul di orang yang suka klub bola Prancis gitu, belum tentu dibeli. Lain halnya kalau misalkan Anda jual jersey Argentina, yang lihat iklan Anda adalah orang yang suka klub bola di Argentina. Itu ada kemungkinan dibeli dari produk yang dia tawarkan. Jadi pola perilaku itu bisa mempengaruhi seorang untuk mengeluarkan keputusan untuk pembelian. Jadi dikumpulin ya, pengumpulan data demografis, tingkah laku, kepribadian, tadi hobi, sampai bagaimana cara mengambil keputusan saat membeli sebuah produk. Jadi di Facebook itu bukan cuma dari minatnya aja, ada juga dikelompokin, ada orang-orang yang suka belanja online, direkod juga sama dia tuh. Jadi ada orang yang suka bola tapi nggak suka belanja, ada juga orang yang suka bola tapi suka belanja. Nanti beda-beda tuh tarifnya antara kedua tipikal seperti itu. Buyer persona itu membantu menyampaikan value bisnis ke pelanggan, cara pemasaran, pembuatan konten kreatif, product development gitu. Setiap organisasi idealnya memang dia bikin buyer persona itu sekitar 4 sampai 5 untuk menentukan segmen marketnya. Tapi nggak nutup kemungkinan dia bikin cuma 3 atau cuma 2, nggak nutup kemungkinan. Untuk membuat persona pengguna dan menginformasikan keputusan dengan sudut pandang pelanggan Anda, seorang harus memprioritaskan informasi nyata di atas asumsi. Jadi real gitu ya. Kalau Anda bicara bisnis, Anda mau bisnis gitu, Anda mau usaha, ya real aja gitu. Jangan terlalu menghayal tinggi-tinggi. Gitu. Dengan kondisi misalkan ekonomi sekarang lagi mau naik lagi gitu, jangan pasang target yang terlalu besar juga. Yang standar aja, yang sesuai dengan realitanya gitu. Kemudian dalam menginformasikan keputusan gitu ya, Anda juga jangan terlalu higher perception juga gitu ya. Jadi yang sesuai aja. Kemudian untuk membangun persona pengguna yang kuat, Anda harus mempertimbangkan demografi, psikologi, motivator untuk pelanggan Anda, motivasinya buat ngebeli gitu. Model buyer persona ini menurut si Brian Eisenberg gitu ya, dibagi 4. Yang pertama adalah competitive persona. Jadi model buyer persona dengan karakter yang sangat menyukai hal yang berbau kompetisi. Nah, ini gampang nih orang yang beli kayak gini. Jadi konsumen dengan karakter ini cenderung mencari produk atau layanan yang dapat menambah kualitas diri, melebihi konsumen yang nggak menggunakan. Jadi dia biasanya tipenya tuh suka yang baru-baru gitu ya. Begitu ada suatu produk rilis baru, dia mau miliki lebih dulu ketimbang orang lain gitu ya. Pokoknya sebelum orang lain beli, dia harus beli. Dan di Indonesia banyak gitu ya. Udah banyak kasusnya. Jadi ada beberapa brand atau ada banyak brand yang memang strategi marketingnya gitu. Jadi begitu sebelum dia rilis produknya dia dalam mass production gitu ya, misalkan handphone
tipe sekian gitu ya, tipe triple X katakanlah. Tipe triple X ini dijual ke pasaran, awalnya dia cuma buat 100 pieces gitu, atau dia cuma buat 1000 pieces. Jadi batch pertama cuma dibuat 100 pieces, dibuka penjualan hanya secara offline gitu, ngantri tuh. Dulu waktu zamannya BlackBerry, zamannya Apple juga iPhone gitu, itu banyak peminatnya gitu ya, sampai dibukanya 2 hari lagi gitu ya. Hari ini orang udah pada ngantri gitu. Ada yang bawa tenda, ada yang bawa macam-macam gitu ya. Dulu bos saya di tempat yang lama juga kayak gitu. Dia modelnya seperti ini, kompetitif persona, tapi dia pinter juga. Gitu. Dia nggak mau ngantri, akhirnya dia bayar orang. Biar apa? Buat beli. Gitu. Nanti begitu dia beli, begitu dia pegang barang, ya dilihat ternyata biasa aja. Tapi begitu pas orang lain udah pakai juga gitu, begitu laku misalkan 1000 produk, udah laku, udah laris gitu ya, udah habis. Selanjutnya si yang punya produk ini buat mass production ya, buat produk dalam bentuk yang banyak gitu ya. Jadi semua orang udah pakai. Kalau saat semua orang udah pakai, dia udah bosan, dia udah nggak mau. Akhirnya dibuang ini, jadi dijual lagi gitu. Modelnya seperti itu. Kemudian ada juga spontaneous persona. Jadi persona ini mudah dipengaruhi dan mempengaruhi karena melibatkan emosi dalam mengambil keputusan. Jadi gampang dibujuk untuk membeli ketika ada rekan yang punya. Jadi Anda yang ngiri-ngiri, yang suka ngiler ngelihat temannya punya sesuatu yang baru gitu ya. Nah, ini masuk ke spontaneous persona. Yang ketiga ada methodical persona gitu. Karakter yang logis. Jadi logis, teliti saat bertindak. Maka narik perhatiannya itu bisnis harus benar-benar menawarkan sesuatu yang punya value dibanding kompetitornya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bernilai gitu ya untuk tipikal orang kayak gini gitu. Jadi dia nggak gampang beli, dia hanya beli sesuatu yang memang dia butuh dan dia mau dan dia ngerti cara menggunakannya, manfaatnya dan segala macam. Ada juga yang tipe yang keempat, ini sifatnya rada lambat dalam mengambil keputusan sehingga upaya untuk membuatnya berdecak kagum saat menawarkan produk atau layanan. Ini lebih lemot lagi ya. Dia harus ngelihat orang banyak yang review bombastis dan segala macam, dia baru tertarik untuk beli. Jadi meyakinkan orang seperti ini rada sulit lagi. Yang humanistic persona. Dilihat dari demografi dan psikografisnya, yang pertama harus memahami fakta fisik, kemudian konteks dan pendapatan di dunia luar. Mereka yaitu demografi, mereka ini termasuk budaya, dilihat dari budayanya, subbudayanya, kelas, structure gitu ya, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian memahami motif, keinginan, ketakutan, dan benda tak berwujud lainnya. Biasanya di karakteristik yang inner world gitu, dari batinnya dia. Psikografik mereka, di sini kita dapat mempertimbangkan motif mereka, cara mereka belajar, dan sikap mereka. Yang pertama ada motivasi personal. Jadi orang membuat ratusan keputusan tiap harinya, jarang menyadari semua faktor yang secara nggak sadar mereka pertimbangkan dalam proses ini. Ini karena faktor-faktor ini adalah jaringan kompleks. Jadi secara nggak langsung sebenarnya tiap hari kita membuat banyak keputusan. Keputusan apa sih? Keputusan hari ini pakai baju apa? Keputusan hari ini Anda mau mandi jam berapa gitu ya. Keputusan hari ini Anda pakai kaos kaki yang mana, macam-macam. Ini dari sisi keputusan. Ada juga faktor ekstrinsik. Jadi faktor eksternal, dia seringkali berwujud, ada tekanannya, ada penghargaan, ada ancaman gitu ya. Atau insentif yang membawa kita untuk mengambil tindakan. Contohnya apa? Contohnya seorang pekerja dalam pekerjaan yang membosankan. Dia kerja gitu ya, kemudian sebenarnya dia boring sama kerjaannya, tapi dia termotivasi untuk terus jalan. Karena apa? Karena ada bayarannya gitu. Saya nggak nyaman nih dengan kerjaan ini nih gitu ya, tapi bayarannya gede. Ya udah dijalanin. Atau yang kedua,
pengemudi termotivasi untuk mematuhi aturan lalu lintas. Jadi ada sesuatu yang memaksa dia untuk membuat apa ya, untuk menjalani sebuah itu. Di digital ada juga. Jadi pola-pola ini seperti apa ya? Seperti ancaman gitu. Sebenarnya ancaman, cuma memang nggak menimbulkan apa sesuatu yang buruk buat orang yang membacanya. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda pernah lihat produk ini di promonya, slotnya semakin menipis, udah mau habis. Gitu. Ini ancaman sebenarnya. Kalau lo nggak beli, kalau kamu nggak beli, kalau Anda nggak beli, ya ini habis gitu. Padahal nggak, padahal stoknya banyak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat ketakutan, sacrifice. Gitu. Untuk membuat ketakutan orang yang mau beli supaya cepat-cepat beli. Atau di mall-mall sering dipakai nih, diskon 60% cuma hari ini aja. Gitu. Hari ini diskon 60%, memang hari ini 60%, besok udah nggak ada. Tapi minggu depan mulai lagi 60% lagi. Atau minggu depan lebih tinggi lagi jadi 70%. Jadi apa? Dari psikologi orang diancam gitu ya. Seolah-olah kalau dia nggak beli, lo rugi loh. Kalau Anda nggak beli ini, rugi. Besok udah nggak ada lagi. Atau ini, karena kita mikir lama gitu, dikasih deadline sama dia. Penjualan ditutup tanggal 31 Maret jam 23.59. Nah, ini dirilis nih. Waktu berpikir Anda tinggal 3 jam lagi. Saat apa? Saat dia buka page penjualannya itu di jam berapa? Di jam 9 gitu. Tinggal 3 jam lagi nih. Tinggal 1 hari lagi nih. Hari ini hari terakhir gitu. Kalau Anda nggak beli, ya udah, Anda nggak bakalan dapat produk ini gitu. Dan banyak orang yang terjebak dengan kondisi gini. Sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat gitu ya. Tapi dia ngeliat, waduh, ini diskon 50% nih. Besok nggak ada lagi. Ya udah deh, beli dulu deh. Akhirnya dia terpaksa membeli. Atau dia, ya udahlah, gue beli deh. Walaupun besoknya, ternyata diskon minggu ini lebih besar lagi gitu ya. Dan banyak yang gitu. Ini faktor ekstrinsik dari luar. Jadi sifatnya dia dari luar, bisa berupa ancaman-ancaman kayak gini ya. Contoh lain kayak gini. Kalau Anda buka booking hotel gitu ya di Traveloka, di Agoda, di tiket.com segala macam gitu. Pernah nggak Anda buka hotel gitu ya? Anda buka 1 kali, stok hotel masih ada gitu ya. Begitu 2 kali masih ada. 3 kali sisa kamar tinggal 1. Sisa kamar tinggal 1 gitu. Nah, kalau Anda nggak pesan, otomatis kesempatan Anda untuk nginep di hotel itu ya udah hilang gitu. Walaupun belum tentu juga sisa kamar tinggal 1, bisa jadi dia cuma sacrifice itu jadi. Jadi dia memaksa Anda untuk beli gitu. Jadi tadinya Anda mikir-mikir, ini saya sih mau nginep di hotel A nih ya. Tapi saya mau ngelihat peluang di hotel lain kira-kira ada nggak yang lebih murah, kemudian fasilitasnya lebih banyak gitu ya. Tapi begitu kita browsing ke hotel yang kita tuju, hotel A, ternyata sisa kamar tinggal 2. Yang Anda lakukan apa? Kebanyakan orang ya buru-buru pesan gitu. Ya udah saya pesan dulu deh. Kan ada durasi pembayaran 1 jam lagi. Ya udah 1 jam itu dimanfaatkan untuk browsing. Cara nggak langsung si pembeli itu udah termotivasi untuk melakukan pemesanan gitu. Dan dia browsing dalam waktu 1 jam. Jadi jadi si pembeli itu dipaksa untuk berpikir 1 jam. Jadi lo harus beli nih. Kalau nggak lo beli, ya udah lo nggak kehabisan kamar. Ini contoh-contoh ekstrinsik. Ada juga faktor intrinsik. Jadi seorang termotivasi secara intrinsik melakukan suatu tindakan untuk keuntungan nggak berwujud hanya karena mereka ingin atau untuk kesenangan, kebahagiaan gitu. Intrinsik ini memang dia udah ada needs-nya gitu ya. Dia membutuh, dia mau gitu. Akhirnya dia melakukan pembelian. Motivator intrinsik ini jauh lebih halus, lebih sulit diukur gitu, tapi juga merupakan pendorong perilaku manusia yang lebih kuat
dan tahan lama. Biasanya ini ada kekuatan apa ya? Dia punya brandnya udah punya nama gitu ya. Nah ini ada lebih banyak faktor dominan yang intrinsik. Anda udah percaya sama brand itu ya udah intrinsik gitu ya. Pokoknya kalau saya mau beli sepatu brandnya A lah. Kalau saya nggak brand A saya nggak mau. Kayak saya misalkan kalau saya mau beli motor brandnya harus ini. Di luar brand itu saya nggak mau. Itu intrinsik. Saya mau beli mobil brandnya ini. Kalau di luar itu saya nggak percaya. Memang gitu. Misalkan fiturnya lebih lengkap. Tapi kalau diajak jalan dia mati gitu ya, mati di jalan atau mogok ya percuma juga. Gitu. Itu faktor intrinsik. Dan itu dibangun lebih lama gitu ya, mulai dari brand, cara dia membangun brand, cara dia membangun kualitas gitu ya. Nanti faktor intrinsik itu akan muncul tersendiri. Beda sama ekstrinsik. Ekstrinsik itu at the time gitu ya, maksa orang untuk masuk gitu ya. Tapi kalau intrinsik banyak pendekatannya. Jadi customer journey-nya lebih lama gitu. Mulai dari dia ditarik supaya baca produk kita gitu ya. Kemudian dia beli produk kita, dia merasakan layanannya gitu. Macam-macam. Dan itu intrinsik itu lebih lama. Ini contohnya. Nah, ini kalau kita lihat kurvanya itu ya, intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Kalau dia mengarah ke positif, intrinsiknya if I do this, I will get reward. Kalau kita bikin promo yang sifatnya ekstrinsik, ya udah kita kasih promo aja. Kalau positif ya, Anda beli hari ini, diskonnya 60%. Atau misalkan kalau negatif gimana? If I don't do this, I will face a penalty. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh, kalau saya nggak segera subscribe gitu, nggak segera pesan hari ini, maka udah habis tuh, nggak ada lagi besok gitu, nggak buka lagi. Kursus online-nya hanya dibuka hari ini aja, atau produk digitalnya hanya bisa dibeli hari ini aja, besok nggak bisa dibeli lagi. Itu intrinsik yang negatif. Kalau ekstrinsik yang negatif. Kalau intrinsik yang positif, I want to do this to feel good. Gitu. Saya mau ngelakuin ini untuk merasa lebih baik. Gitu. Atau I need to do this or I feel bad. Saya harus melakukan gini, kalau enggak buruk. Kayak perception saya, kalau saya beli mobil dengan merek yang lain selain merek ini, gitu ya, boleh jadi nanti di jalan mobilnya mogok. Itu bad intrinsik yang ada di otak saya. Mungkin ada di otak teman-teman juga ada juga yang model kayak gitu. Kalau saya mau beli handphone, saya maunya mereknya ini. Gitu. Karena apa? Misalnya jadi saya udah pernah nyoba merek yang lain, tapi apa? Nggak sampai 1 tahun udah rusak. Itu adalah intrinsik dan itu nggak one time. Gitu. Beda sama ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu one time. Gitu ya. Tapi kalau intrinsik itu ada journey-nya. Nggak 1 hari 2 hari, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Gitu. Dan intrinsik itu bisa diturunin. Entah. Kayak semacam apa ya? Semacam warisan jadinya. Boleh jadi beberapa dari Anda terbrainwash gitu ya. Kalau beli motor harus merek A gitu ya. Karena apa? Karena orang tua Anda beli motor yang sama, merek A juga gitu. Karena orang tua Anda kalau beli motor mereknya A aja. Nggak pernah beli merek yang lain. Akhirnya apa? Itu nurun ke Anda. Itu intrinsik bisa turun-menurun gitu ya. Dan itu makanya didapetinnya nggak 1-2 hari. Bisa long time gitu ya. Dan habisnya juga bisa long time juga. Udah jam 9 lewat. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Belum, masih menyimak, Pak. Oke, pertanyaan gimana? Pertanyaannya untuk malam ini
adalah seberapa penting Anda membuat bisnis model canvassing. Ya, silakan nanti absennya Anda silakan komen di video YouTube-nya. Langsung ada komen sebagai pengganti. Berapa penting tadi apa, Pak? Seberapa penting Anda membuat bisnis model canvassing. Bisnis model canvassing. Oke. Seberapa penting Anda membuat bisnis model canvassing. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena sudah jam 9 lewat.